selamat datang. Kita semua kan lagi dalam sebuah perjalanan ya. Dan jujur aja kadang-kadang kita ngerasa kayak agak kesasar. Nah, bahasan kali ini tuh ibaratnya kayak kita coba nemuin lagi peta kita. Isinya tentang pelajaran-pelajaran penting yang kalau kita udah paham bisa mengubah cara kita melihat segalanya. Oke, kita mulai dari sini ya. Ini bukan soal nyalahin diri sendiri. Sama sekali bukan. Tapi ini soal jujur sejujur-jujurnya sama diri sendiri. Ngakuin kita ada di posisi mana sekarang itu langkah pertama. Dan seringkali itu yang paling berat. Jadi, coba tanyain ke diri kamu sendiri. Kamu beneran siap buat mulai? Setiap perjalanan baru itu kan artinya kita harus ninggalin sesuatu, ya kan? Nah, untuk perjalanan ini, kita bakal mulai dengan melepaskan beban yang paling berat, masa lalu kita. Jadi, ada dua cara nih buat ngeliat masa lalu. Dia bisa jadi jangkar yang bikin kapal kamu nggak bisa gerak, ketahan terus di lautan penyesalan, atau dia bisa jadi pelajaran yang ngajarin kamu caranya navigasi ombak yang bakal datang. Nah, perspektif mana yang kamu pilih setiap pagi? Itu yang nentuin segalanya. Wah, ini dalam banget sih. Melepaskan itu bukan berarti kita pura-pura nggak pernah sakit hati. Bukan itu intinya. Ini tuh soal ngambil alih lagi setirnya. Kamu mengakui, iya dulu ada luka, tapi kamu nggak biarin luka itu yang nyetir hidup kamu lagi. Nah, ini dia nih, kuncinya, ini janjinya. Pas kamu udah benar-benar percaya dari dalam hati kalau kamu itu pantas buat bahagia, melepaskan apapun yang nahan kamu, itu rasanya bukan lagi kayak kehilangan sesuatu, tapi justru kayak kita baru aja bebas. Oke, urusan sama masa lalu udah beres. Sekarang, kita fokus ke satu-satunya tempat di mana kita punya kuasa penuh. Ya, saat ini. Bagian ini isinya tentang gimana caranya ngambil alih lagi kendali. Ini tuh lebih dari sekedar self-love atau cintai dirimu sendiri loh, jauh lebih dalam. Rasa hormat pada diri sendiri itu fondasinya. Ibaratnya, ini garis yang kamu gambar di pasir, terus kamu bilang, ini standar gua, ini yang gua mau dan gak mau terima. Tanpa ini, orang lain bakal dengan senang hati nulisin aturan buat hidup kamu. Gimana caranya? Simple kok, cuma 3 langkah, tapi ini beneran powerful. Pertama, terima dengan jujur posisi kamu sekarang ada di mana. Kedua, rancang masa depan yang kamu mau itu kayak gimana. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, integritas. Tepati janji yang udah kamu buat ke diri kamu sendiri. Dari situlah momentum mulai kebangun. Nah, ini dia, inti dari semua obrolan soal ngambil kendali. Mungkin kejadian yang bikin kamu luka itu bukan salah kamu, tapi cuma kamu satu-satunya yang punya kekuatan buat nyembuhinnya. Nyalahin orang lain tuh emang gampang, rasanya lega sesaat. Tapi yang benar-benar bikin kita bebas itu ya pas kita ambil alih tanggung jawab penyembuhannya. Setelah kita bisa pegang kendali hari ini, kita perlu ubah cara pandang kita soal masa depan, terutama soal bagian-bagian yang suka bikin kita takut. Yep, kita bakal ngomongin tantangan. Gini deh, cara kamu ngelihat rintangan itu nentuin segalanya. Itu tembok mati yang bikin kamu berhenti? Atau jangan-jangan itu justru pelang penunjuk arah yang ngasih tahu, lewat sini jalannya lebih bagus. Kemajuan itu selalu ada harganya. Dan rintangan itu ya bagian dari harga yang harus kita bayar. 3 kata ini adalah fakta. Kebenaran universal yang nggak bisa dibantah. Nggak peduli kamu siapa, tinggal di mana. Nggak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa hidup tanpa pernah ngerasain sakit. Tapi, nah ini dia kuncinya. Penderitaan itu pilihan. Rasa sakit itu kejadiannya, penderitaan itu cerita yang kita ulang-ulang terus di kepala kita soal kejadian itu. Kita nggak bisa ngontrol yang pertama, tapi kita 100% bisa ngontrol yang kedua. Coba deh renungin ini baik-baik. Justru di saat-saat kamu ngerasa paling hancur, paling ambyar, disitulah kamu lagi dibentuk. Disitulah karakter kamu ditempa, dan kekuatan sejati kamu ditemukan. Bekas luka itu bukan tanda kamu lemah. Justru itu bukti kalau kamu selamat. Bukti kalau kamu lebih kuat dari apapun yang coba hancurin kamu. Jadi, jangan sembunyiin bekas lukamu. Anggap aja itu medali kehormatan. Oke, kita udah beresin masa lalu, pegang kendali hari ini, dan siap hadapi masa depan. Sekarang, bagian puncaknya. Waktunya kita jadi penulis utama kisah hidup kita sendiri. Ini peringatan keras loh. Kalau kamu nggak pegang pulpennya, orang lain yang bakal ngambil dan nulis bab-bab hidupmu. Dan percaya deh, cerita yang mereka tulis buat kamu, ya gitu-gitu aja, nggak akan jadi cerita epik yang kamu impikan. Simple, bener, dan dalam banget. Ini bukan cuma kutipan biasa, ini premis utama dari seluruh hidup kamu. Jadilah pahlawan dalam petualanganmu sendiri. Jadi, tulislah dengan baik. Maksudnya,
Jadilah penulis yang aktif. Bikin pilihan-pilihan yang berani, tulis dialog yang jujur. Ciptakan alur cerita yang punya arti buat kamu. Dan ini bagian yang paling melegakan. Edit sesering mungkin. Nggak ada yang namanya draft final sebelum ceritanya benar-benar tamat. Kamu selalu bisa mulai babak baru. Kamu selalu bisa merevisi karaktermu, kamu selalu bisa mengubah narasi hidupmu kapanpun kalau mau. Coba bayangin ini deh. Setiap pilihan yang kamu buat hari ini, setiap langkah yang kamu ambil, itu lagi menciptakan kenangan yang bakal ditonton ulang sama diri kamu di masa depan. Jadi, yuk bikin ceritanya jadi cerita yang layak ditonton.